langsung mulai aja ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Septika Putri dan dua rekan saya, Atin Triwahyuni beserta Raninda Triwahyuni, HS, dari kelas 3A, Prodi Pendidikan, kepada teman-teman angkatan 21 dan 22, serta kakak-kakak angkatan 20. Setelah pertemuan pertama kita semalam, membahas mengenai krisis ekonomi yang telah kita bahas juga sampai secara global. Nah, dari itu di sini kami ingin mengajak kakak dan teman ambil alih atas terjadinya krisis ekonomi tersebut dengan memanfaatkan limbah yang ada di kehidupan sehari-hari atau sering kita jumpai. Di mana yang pertama, next. Nah, di sini memanfaatkan limbah rumahan gitu ya, limbah rumah tangga dengan mendaur ulang menggunakan teknik hidroponik dengan memanfaatkan limbah rumah tangga sebagai tanaman kangkung dan daun bawang. Nah, next. Nah, hidroponik itu sendiri istilahnya berasal dari hidro atau air kerja. Nah, jadi ini didefinisikan secara ilmiah sebagai suatu cara budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, akan tetapi menggunakan media inert seperti grava, pasir, peat, vermiculite, air, gitu ya teman-teman, yang diberikan larutan mengandung semua elemen-elemen esensial yang diperlukan dan perkembangan tanaman tersebut. Next. Nah, mengapa kami memilih budidaya limbah-limbah yang ada di kehidupan sehari-hari seperti memanfaatkan bonggol-bonggol sayuran yang tidak terpakai jika kita membelinya kan ponik karena mahasiswa-mahasiswa yang rata-rata gitu ya, yang tidak memiliki banyak lahan. Nah, jadi di sini kita dapat memanfaatkan itu dengan menggunakan teknik hidroponik karena semuanya termasuk tumbuh kembangnya itu bisa kita kontrol dengan keadaan dan situasi yang ada pada diri kita. Nah, yang kedua yaitu tanaman dapat berproduksi dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi, di mana hidroponik ini juga yaitu suatu cara penanaman gitu ya, atau cara pertumbuhan yang kualitasnya itu sama kok dengan yang biasanya kita jumpai, misalnya kayak kangkung atau daun bawang ini kan sering ditanam di lahan yang luas gitu yang menggunakan tanah, tetapi jika kita menggunakan teknik hidroponik, nah ini tetap sama kok, hasilnya itu tetap kuat dan memiliki kuantitas.
Nah, tanaman jarang terserang hama karena terlindungi. Ya, karena dengan sistem hidroponik ini gitu ya, hamanya nggak terlalu banyak seperti yang di lahan luas karena dia lebih terjaga dan terlindungi. Masih di dalam bidik atau ruangan yang cukup dengan identitas cahaya matahari saja. Nah, yang keempat itu pemberian air, irigasi, dan larutan hara lebih efisien dan efektif. Nah, ini dapat diartikan sebagai jika kita budidaya kita tidak terlalu repot gitu ya bahasanya untuk untuk menyiram itu karena kandungan air hidroponik dan kita memberikan larutan hara itu sudah termasuk ke dalam nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi yang kalau misalnya yang di lahan luas itu kita harus setiap hari ini siram. Nah, kalau menggunakan teknik hidroponik kita cukup airnya itu secara berkala 3-4 diusahakan terus-menerus tanpa tergantung oleh musim. Ya, jadi hidroponik ini tidak tergantung oleh musim seperti kebanjiran gitu ya. Nah, kalau yang hidroponik ini dia tidak ada sangkut pautnya atas musim tersebut. Lebih ke dalam penyimpanannya saja begitu ya, penempatannya saja sesuai tidak dengan suhu yang diperlukan. Nah, yang terakhir yaitu dapat diterapkan pada lahan yang sempit. Seperti yang sudah saya uraikan di yang pertama tadi, karena gitu ya, kos rata-rata budidaya secara ini masuk itu alat tanam yang tidak memiliki lahan yang luas begitu. Next. Ini next. Udah ganti slide itu, Sep. Kalau begitu Ini ya. kan kelas Ninda silakan. Kedengaran ya? Kepada Raninda dipersilakan untuk melanjutkan presentasinya. Oke, selanjutnya itu tanaman hidroponik itu bisa kangkung dan daun bawang. Kangkung. Di sini kangkung termasuk ke dalam famili Covolpulaceae berupa herba atau semak berkayu. Kebanyakan merayap atau membelit.
daun tinggal dan duduk tersebar tanpa daun penumpu. Bagian tanaman kangkung yang paling penting adalah batang muda dan pucuk-pucuknya sebagai bahan sayur mayur. Kangkung selain rasanya enak juga memiliki kandungan gizi cukup tinggi, mengandung vitamin A, B, dan vitamin C, serta bahan-bahan mineral, terutama zat besi yang berguna bagi pertumbuhan badan dan kesehatan. Dan di sini juga ada daun bawang atau daun brambang adalah jenis sayur yang memiliki kandungan serat asam folat, kalsium, dan vitamin C yang cukup tinggi. Daun bawang juga kaya akan flavonoid, terutama camperol. Jenis antioksida ini dinilai memiliki sifat anti radang, anti diabetes, anti kanker, serta manfaat kesehatan lainnya. Metode, nah di sini kami menyediakan alat dan bahan yang dimana alatnya itu terdiri dari cutter, baskom, aqua gelas, tusuk gigi, dan gunting. Bahannya ada kain flanel, bonggol kangkung, bonggol daun bawang, dan styrofoam, dan pupuk nutrisi AB mix. Nah, di sini juga ada persiapan media tanam kami. Yang pertama ada siapkan baskom, dan uko styrofoam sesuai dengan mulut baskom atau styrofoam sebagai penutup baskom. Yang kedua, styrofoam dilubangi dengan ukuran aqua gelas yang nantinya akan dimasukkan ke dalam lubang tersebut. Yang ketiga, aqua gelas diberi lubang untuk mengikatkan kain panel sebagai media penyerapan air untuk tanaman hidroponik. Aqua gelas dimasukkan ke dalam lubang styrofoam. Yang terakhir, bersihkan bonggol sayur sampai tidak ada lagi kotoran-kotoran yang menempel. Selanjutnya, saya kembalikan ke Atin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. Next. Udah ganti, Tin. Yang C, Maaf teman-teman, lanjutkan. Saya persemaian bonggol. Yang pertama, baskom diisi dengan kain flanel dan diberi air. Yang kedua, styrofoam disusun di atas baskom. Yang ketiga, masukkan bonggol sayur 3-5 tangkai pada lubang styrofoam yang telah diberi aqua gelas. Lalu disimpan pada tempat yang tidak terkena sinar. Yang keempat, pada hari setelahnya, pindahkan baskom pada tempat yang minimal 70% penyinaran. Suhu udara 25-32 derajat. Dan kelembapan minimal 50-70%. Selanjutnya, pada hari 3-4 berikutnya, cek air yang ada dalam baskom dan ganti air dengan yang baru
siap manen. Pada hari ke-3 sampai 4 berikutnya, cek air yang ada di dalam baskom dan ganti air dengan yang baru. Ganti air secara berkala hingga bonggol tersebut tumbuh dan siap manen sampai dengan 4 sampai dengan 6 minggu. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah kakak-kakak dan teman-teman yang bisa kami sampaikan pada pertemuan satu ini, di mana kami ingin memberdayakan limbah-limbah rumah tangga, terutama bonggol-bonggol tanah atau sayuran yang biasanya tidak terpakai, menggunakan sistem atau cara penanaman hidroponik. Dan di sini untuk prakteknya itu pada pertemuan ketiga, nah itu kami meminta ketersediaan teman-teman juga untuk bisa datang secara nanti di ruangan antara GB3 dan GB4 akan diinfokan lagi di grup. Nah, untuk ini, untuk materi ini, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ajukan pertanyaan dan insya Allah kami akan menjawab dengan sebaik-baik mungkin. Kalau forum bertanya, saya buka. Silakan. Tidak ada pertanyaan atau masih ingin mengajukan pertanyaan? Oh ya, untuk kakak-kakak dan teman-teman, kami meminta tersediaannya juga untuk mengisi absen pertemuan kedua ini. Baik, jika pertanyaan di sini kami mohon izin untuk meminta kakak dan teman